Assalamualaikum Mams, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua, selamat siang. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mams? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Siang ini seperti biasa aku lagi di rumah aja, nggak kemana-mana, dan ngelakuin aktivitas aku di rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi hari ini aku lagi ngelipat pakaian. Ini pakaian aku itu udah sekitar 2 harian gitu yang gak aku lipat, karena ya emang gak ada waktu dan gak ada kesempatan aja gitu Mam. Dan kebetulan hari ini tuh aku baru ada waktu. Nah ini aku ngelipat pakaian ditemenin sama kakak Rasya ya Mam. Jadi aku skip aja videonya, nggak aku liatin ya Mam proses aku ngelipatnya, soalnya ntar kepanjangan videonya. Jadi aku skip aja videonya. Nah ini dia hasil akhirnya, udah selesai aku lipatin semua. Terus aku masukin ke keranjang kayak gini biar ngangkatnya itu sekaligus aja gitu Mam. Dan pas mau naruh ke lemarinya itu tinggal sekali angkat. Nah ini pakaiannya kakak Rasya aku gabungin sama pakaian aku sama pakaian pak suami. Terus pakaian kakak Rasya aku taruh bagian atas biar aku naruh di kamarnya itu lebih duluan gitu. Habis beberes pakaian yang udah aku lipat tadi, udah aku taruh ke lemari ya Mams. Aku balikin ke tempatnya masing-masing. Sekarang aku mau nemenin kakak Rasya buat ngerapihin mainannya gitu. Jadi udah sekitar beberapa bulan ya Mam semenjak kakak Rasya itu udah pinter dikasih tahu yang ini benar dan yang ini salah. Terus udah bisa ngerti kalau diajarin. Dari situ aku mulai ngajarin sedikit demi sedikit gitu loh Mam. Udah kasih dia tanggung jawab sedari kecil. Misalnya kalau habis main itu mainannya harus diberesin sendiri, harus dimasukin dalam keranjang, terus nggak boleh berantakan. Jadi kalau misalnya kemarin ada emak, ada bunda, terus mams di rumah yang nanya punya anak kecil yang lagi aktif tapi kok kamarnya rumahnya itu bisa rapi. Jadi jawabannya itu ini ya mams, kemarin itu sekitar umur kakak Rasya 1 tahunan aku masih beresin sendiri ya mainannya, tapi setelah umurnya 1,5 tahun gitu dia udah pinter Mam. Jadi aku ngajarin sambil aku bantuin buat beresin, dia juga ikut beresin sendiri. Nah beberapa bulan belakangan ini dia tuh beresin sendiri Mams tanpa dibantuin lagi sama aku ataupun sama ayahnya. Kalau misalnya kakak Rasya habis main pas siangnya, dia itu beresin sendiri gitu Mams. Mau tidur atau emang mainannya udahan ya aku suruh beresin sendiri kayak gini. Nah kalau malam juga kayak gitu Mams. Biasanya kalau emang dia nggak ketiduran dia sendiri yang beresin, tapi yang penting ditungguin ya Mam kayak gini. Nah aku nih cuma nungguin dia sambil dia pungut-pungutin sendiri mainannya. Terus pinternya kakak Rasya itu dia itu mainnya cuma di dalam kamarnya gitu loh Mams. Meskipun nyampe ke depan dia itu mainannya dibawa cuman sampai depan TV aja, nggak sampai ke depan teras atau ke dapur atau ke ruang tamu gitu ya Mams. Jadi fungsi kamarnya itu selain tempat main ya emang cuma tempat tidur siang gitu ya, karena kalau malam dia masih tidur sama aku. Jadi nggak selalu juga ya Mams rumah aku itu kelihatan rapi. Sekali-sekali juga kelihatan berantakan kalau emang anak aku lagi main. Jadi pas kalau misalnya dia main aku nggak gangguin, mau dihambur kayak gimana juga terserah, karena dia udah pinter, udah tahu kalau misalnya habis main itu mainannya harus dirapihin.
Nah, jadi kalau misalnya punya anak kecil kayak aku, bisa diajarin tanggung jawab sendiri ya Mam dari kecil. Misalnya tanggung jawab sama mainannya sendiri, atau apa ya, yang lain pokoknya yang bisa dimengerti anak seumuran dia gitu. Nah, itu mainannya Kakak Rasya masih lumayan random ya Mam. Mau aku sortir sebenarnya karena mainannya itu kecampur sama botol-botol parfum dia, terus botol-botol minyak rambut dia. Cuman belum ada waktu aja buat sortir mainannya lagi. Nah, itu Kakak Rasya udah selesai beresin mainannya ya Mams, udah rapi lagi dan udah ditaruh di atas meja lagi. Nah, sekarang kita move ke dapur ya Mam. Ini kebetulan stok minyak goreng aku itu udah habis, jadi aku baru mau isi lagi. Dan ternyata itu aku kehabisan stok minyak goreng di rumah ya. Jadinya aku beli cuma di warung depan yang dalam kompleks aku. Terus gak ada yang isi 2 liter gitu ya Mam. Adanya yang kayak gini, isi 1 liter. Terus kemasannya itu yang bantal kayak gini loh Mams. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting ada. Karena aku lagi males banget kalau misalnya mau belanja terus sampai ke minimarket depan. Nah, kebetulan ya Mams, hari ini tuh cuaca lagi mendung banget. Jadi pas kalau misalnya aku mau buat sesuatu yang berkuah tapi pedes sama anget gitu loh Mam. Jadinya hari ini itu aku habis uprek-uprek kulkas lagi, dan ternyata lihat stok di kulkas itu masih banyak. Nah, kebetulan juga di kulkas masih ada stok mie kuning yang kecil itu. Terus ada stok sayuran, sawi hijau, sama ada stok hati ampela. Dan akhirnya aku mutusin buat bikin mie titi khas Makassar ya Mams. Kalau misalnya Mams belum pernah nonton vlog aku yang tutorial bikin mie titi khas Makassar dengan bahan-bahan yang super lengkap, kalian bisa nonton, scroll aja ke bawah, ada video aku yang buat mie titi khas Makassar ya. Nanti linknya aku juga cantumin di description box. Goreng mie-nya, jadi mie ini tuh mie basah ya Mam. Jadi kalau misalnya mau dibiarin awet bisa ditaruh di freezer. Terus kalau misalnya mau digoreng dikeluarin sebentar dari freezer, terus taruh di suhu ruang. Jadi setelah nggak beku bisa langsung digoreng kayak gini aja. Nah, gorengnya juga cuma sebentar ya Mam, sampai benar-benar kering terus kriuk kayak gini. Oh ya, sebelumnya aku mau sapa dulu kalian yang baru gabung di channel aku. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video-video aku itu menginspirasi buat kalian semua. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat yang udah dukung dan support aku selama ini, yang udah rajin buat like dan komen semua video-video aku ucapin banyak terima kasih ya. Nah, di sini ada bahan-bahan buat bikin mie titinya ya Mams. Jadi itu tadi mie kuningnya yang udah aku goreng. Terus aku punya hati ampela yang udah aku potong-potong kecil, dadu gitu ya Mam. Sama di sini ada
sawi ijo, aku pakainya cuma 1 ikat. Aku pisahin batang sama daunnya. Terus ada tepung maizena, bisa pakai merek apa aja terserah. Sama aku juga siapin bumbu-bumbu. Di sini aku pakai Royco yang rasa ayam 1 saset aja. Terus pakai lada bubuk. Aku punya lada mas ya mam, bisa pakai merek apa aja. Terus ada bawang merah yang udah aku iris-iris, bawang putih 5 siung, sama ada telur. Nah telurnya bisa pakai 2 butir, 1 butir atau 3 butir, itu terserah ya. Nah sebelumnya aku mau panasin airnya dulu ya mams. Pakai airnya nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya mau bikin sedikit, cukup segini aja. Nah karena hati ampelannya itu matangnya lumayan lama ya mams, jadi itu aku turunin lebih awal, biarin mendidih sama airnya ya mams. Kalau misalnya mams di rumah punya daging ayam, bisa pakai daging ayam ya, yang dipotong-potong dadu kayak tadi. Sebenarnya kalau mie titi sendiri itu yang lengkapnya pakai udang sama bakso ya mam. Cuma karena aku nggak punya stok di rumah itu kebetulan habis, jadi aku pakainya yang ada aja. Nah kalau misalnya pakai udang bisa dimasukin pas daging ayamnya atau tempelannya itu udah matang gitu mams. Sama kalau misalnya ada bakso bisa dimasukin terakhir pas kuah mie titinya itu udah hampir matang. Nah ini bawang putih yang tadi aku halusin, bisa di blender, bisa diulek kayak gini aja. Jadi karena ini bawang putihnya cuma sedikit, aku ulek aja ya mams. Bisa langsung dicampurin sama lada bubuknya atau ditumbuk tersendiri kayak gini juga terserah ya mam. Nah ini udah selesai, aku sisihin dulu. Lanjut, di sini aku punya bawang merah yang udah aku iris-iris itu aku goreng. Ini itu bakalan aku masukin setelah kuah mie titinya itu matang, jadi biar aromanya itu makin harum ya mams. Aku goreng dulu kayak gini. Terus setelah matang, setelah kering ya maksudnya, aku angkat terus terisin kayak gini aja dulu. Aku taruh di wajannya ya mams. Jadi nggak usah terlalu kering gorengnya. Nah aku tirisin dulu di sini. Nah ini hati ampelannya udah mendidih ya mams. Aduk-aduk sebentar, terus periksa tingkat kematangannya. Kalau misalnya udah benar-benar mateng, bisa langsung masukin sayurannya aja. Misalnya mams di rumah mau pakai udang, udangnya itu masukin setelah daging ayam atau hati ampelannya itu mateng ya. Nah ini aku langsung masukin aja bawang putihnya sama lada bubuknya. Terus di sini aku punya Royco ayam, bisa pakai merek apa aja ya mams. Aku langsung masukin aja semuanya. Setelah itu aduk-aduk sebentar. Dan aku punya 2 butir telur, aku kocok lepas aja kayak gini. Langsung masukin aja pelan-pelan sambil terus diaduk biar tekstur telurnya itu kayak gini ya mams, jadi nggak menggumpal gitu. Nah
jangan lupa icip rasa ya mams. Aku masukin batang sawi hijaunya. Aku masukinnya itu lebih duluan ya mams dibanding daunnya, karena ini tuh bakalan lebih lama sedikit dimasaknya, tapi nggak usah sampai overcook gitu, karena tekstur sawinya itu atau batang sawinya ini kan keras, jadi masukinnya lebih awal. Nah, aku tambahin sedikit garam. Ini tergantung selera ya mams, mau ditambahin garam atau enggak, tapi aku lebih suka kalau aku tambahin sedikit garam. Nah, setelah itu masukin aja daun sawinya yang udah dipotong-potong. Potong-potongnya nggak usah terlalu kecil, cukup gede-gede aja, karena pas dimasak itu pasti bakalan menyusut. Aduk-aduk bentar, biarin mendidih dan nggak usah terlalu lama ya mams, biar warna dari sawi hijaunya itu masih cantik dan nggak terlalu overcook gitu. Masih ada suara kres-kresnya ya mams kalau misalnya digigit. Nah, ini aku tadi pakai maizena ya mams. Aku pakainya itu 9 sendok atau 10 sendok gitu. Terus aku larutin pakai sedikit air. Ini gunanya biar kuah dari mie titinya itu bisa kental gitu loh mams. Karena ciri khas dari mie titi itu kuahnya kental ya mams, kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mams di rumah punya bakso, dimasukin ke dalam kuahnya itu setelah mateng ya mams, kayak ini. Terus langsung masukin aja bawang merah yang udah digoreng tadi. Nah, kuah mie titinya udah jadi deh. Ini dia hasilnya mams. Mie titi ala aku yang versi low budget ya, tanpa daging ayam, tanpa udang dan tanpa bakso. Tapi ini itu rasanya nggak kalah enak ya mas. Jadi buat mie titi itu nggak terlalu repot dan nggak terlalu mesti pakai semua bahan ya. Insya Allah rasanya itu bakalan tetap enak dan bakalan tetap sama. Dipakein sambal kuning sama kecap terus kasih jeruk nipis, itu udah paling enak banget. Nah, selamat mencoba di rumah mams. Sampai di sini dulu video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.